Halo guys, apa kabar? Lagi musim apa nih di kampung kalian? Jumpa lagi dengan gua Ren, ya pastinya di Sensasi Trends. Pada kesempatan kali ini, gua bakal ngajak kalian bahas alur cerita film action nih guys, terbaru 2024. Yes, biar makin seru, gua nggak akan spill di depan, biar kalian semua penasaran. Namun sebelum mulai, klik dulu dong tombol like dan juga subscribe-nya. Apa? Kamu nggak mau subscribe? Ya udah, nggak apa-apa. Seenggaknya sapa gua di kolom komentar ya, biar kita bisa temenan. Oke, tanpa basa-basi lagi teman-teman setiaku, ini dia alur cerita filmnya. Check this out. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Di sebuah ruangan psikiater, terlihat seorang pria bernama Rory yang merupakan mantan prajurit sedang mencurahkan isi hatinya kepada seorang dokter psikiater bernama Donna. Well, I can tell you this, an honest look at my life, and I fucked things up. Yang mana ternyata beban hidup Rory selama menjadi prajurit ini sangatlah berat. Bahkan dia sampai ditinggal istrinya, dan hal itu membuat Rory sempat terbesit ingin bunuh diri. How do you think you fucked things up? Why are you reluctant to talk? Do you want to fix things with your ex-wife? No, she's not coming back. So I told myself, how you still feel in a year, then cash in your ticket. Sementara itu di tempat lain, terlihat seorang ketua mafia bernama Mr. Bisegay atau lebih dikenal sebagai Mr. B sedang menyiksa anak buahnya yang bernama Scalvo dikarenakan telah membocorkan misi rahasianya. Baby Jesus name, were you fucking thinking? Big fucking mouth about our score? Now, I'm fucked. Agar tidak mati konyol, Scalvo pun meminta maaf pada Mr. B dan berjanji akan mencari orang pengganti untuk menjalankan misi mereka lagi. I can fix it. Yeah, whole crew, we'll do it. I got it. I can't find a single goddamn soul who wants to work, and now you work with Looney to fuck everything up for everyone else. Dan inilah film The Regulator. Di keesokan harinya, di sebuah bar milik Mr. Kelly, terlihat Mr. Kelly yang mendapat telepon dari Scalvo yang sedang mencari temannya, yaitu Dimas Kobe yang merupakan anak dari Mr. Kelly. Hello. It's Scalvo. Copy Murphy there? Mr. Kelly yang tahu sifat anaknya yang konyol alias ora ceto seperti Eri Pras akhirnya memperingati Kobe agar jangan neko-neko. Fuck is your problem? You want to go back, play grab ass with all your friends? Locked it up at Walpole. Jesus, calm down, Mr. Kelly. That was what I think. You caught up your ass and get out of my box. Di sini Scalvo yang tahu Kobe adalah pengangguran akhirnya menyuruh Kobe untuk ke suatu tempat dengan iming-iming akan diberi pekerjaan. Hello. Yeah, alright. Singkatnya, Kobe pun pergi ke tempat yang dimaksud. Dan di sana dia bertemu dengan Rory yang ternyata juga dihubungi oleh Scalvo untuk datang ke tempat ini. Tak lama kemudian muncullah Scalvo, Mr. B dan juga tangan kanannya yaitu Dechiko. Di sini Mr. B pun menjelaskan bahwa sebentar lagi kota mereka akan melakukan sebuah pemilu, yang mana menurut Mr. B yang akan menang pemilu ini adalah wali kota yang sekarang, yaitu Mr. Maiseli. City of Boston's going to be holding a runoff for mayor. It's a foregone conclusion that Michelli will be re-elected. Every 4 years he wins. Maka dari itu, mulai dari sekarang, para pengusaha, mafia, serta orang-orang korup pasti sedang memberikan banyak dana pada Maiseli supaya kelak jika dia terpilih kembali, urusan bisnis mereka bisa berjalan dengan lancar. That party, election night, 500 just to get in the door. It's gonna be the end all of political graft taking. Nah, di sini Mr. B pun berniat untuk merampok uang-uang itu di berangkas milik Maiseli. Karena tentu saja para mafia memberikan uang itu secara cash dan tidak transfer karena akan terlacak oleh negara. None of this is gonna be declared to the Democratic Party of men. Alright, so we're robbing the mayor. And so many words. There's gonna be money there. Mr. B pun menawarkan bayaran yang cukup besar di sini. Dan Rory yang saat itu sedang membutuhkan banyak uang untuk biaya sekolah anaknya akhirnya sepakat. Deal. Singkatnya, di suatu malam mereka bertiga pun memulai aksinya. Dengan menggunakan bot, mereka pun mendatangi kantor wali kota dan masuk melalui pintu dapur. Move! Get the kitchen! Get on the floor!
Namun ketika sudah berhasil masuk, mereka pun jadi terkejut karena ternyata jumlah safe di sana sangat banyak. Oh shit. No, it's 6 zip ties, genius. Tidak kehabisan ide untuk menetralisir banyaknya safe, akhirnya mereka pun menyuruh para safe untuk masuk ke dalam freezer. Dan tak lupa HP mereka disuruh tinggal di luar. The walk-in freezer, come on. Walk-in freezer, phone's on the counter. Saat mereka berbaris masuk ke dalam freezer, salah satu karyawan ada yang mengatakan bahwa para perampok ini salah sasaran. Sebab saat ini masyarakat lebih menjagokan lawan dari Meseli, yaitu Mr. Mark Choi. Dan benar saja, ketika mereka berhasil mengecek berangkas milik Meseli, ternyata di dalamnya hanya ada uang beberapa lembar dolar saja. Fill the fucking bag. Where the fuck is it? There was so much. We had like 2 pickups already overnight. Wait, there's no money? No, there's no fucking money. Get the fuck out! The fuck out! What the fuck? You put a gun on me, motherfucker? Sementara itu di ruangan lain, terlihat Meseli yang sedang marah-marah. Sebab menurut survei, pada pemilu kali ini Meseli akan mengalami kekalahan. Di sini tentu saja Meseli khawatir. Sebab jika Park Choi benar-benar menang, maka kemungkinan besar semua transaksi gelap yang pernah dia lakukan akan dibongkar oleh Park Choi. Dan jika hal itu beneran terjadi, maka dirinya beserta seluruh jajarannya bisa-bisa masuk penjara. Chinese American gets in my office. We're all going to fucking jail. Sementara itu, Scalvo dan teman-temannya yang tidak berhasil mendapatkan uang tersebut akhirnya memilih pergi. Namun tanpa sengaja, mereka malah nyasar ke ruangan Meseli. Right then a right, maybe? Oh, good. Mereka pun sama-sama kaget. Namun, Scalvo yang tengsin kalau ketawa nyasar, akhirnya memilih untuk merampok semua barang berharga yang dibawa oleh orang-orang yang ada di sana. Empty your pockets, all of you, now. Go, get their shit. Termasuk sebuah gelang emas milik Meselin yang merupakan gelang warisan dari ayahnya. Is that gold? This is my grandfather. Put it in the bag. Take his watch. Put it in the fucking bag. Thank you. Hingga di suatu momen, terjadilah ketegangan antara Scalvo dengan seorang komisaris polisi. Hingga akhirnya mereka pun beradu tembak. Akibatnya komisaris polisi dan juga Scalvo koet di sini. Sementara Kobe dan Lori langsung memilih kabur. Oh, Jesus. Di tengah pelarian, Rory pun terkejut karena ternyata tadi Kobe sempat kena tembak. Oh, shit. Okay. Tak mau situasi menjadi semakin kacau, mereka pun segera mencari kendaraan untuk kabur. Are you thinking about leaving me? Sorry. 607. Tanpa sengaja mereka bertemu dengan seorang petugas pengangkut uang. Dan di sini mereka pun langsung menodongkan pistolnya dan meminta kunci mobil pada si penjaga. Hey, give me your keys. Dan mereka pun langsung kabur menggunakan mobil truk box. Di dalam mobil, Rory melihat ada sebuah ponsel yang ketinggalan. Dan dari sini, Rory menyimpulkan bahwa di dalam box mobil ini pasti ada satu lagi petugas keamanan. Ketika dirasa berjalan cukup jauh dan sudah sampai di tempat yang sepi, mereka pun memutuskan turun untuk mengecek isi box mobil ini. Dan ketika dibuka, ternyata... Alright, ready? 1, 2... Fuck you! Did I get him? No, I felt the bullet fucking whiz by my head. Jesus, holy shit! Say your prayers! I fucking do this! The final 3 seconds of your life. 1... Sementara itu di tempat lain, Mr. B yang tahu bahwa misi anak buahnya gagal segera menjumpai Dejiko dan meminta Dejiko untuk menghabisi Kobe dan Rory karena akan sangat berbahaya jika mereka dibiarkan hidup. We robbed the mayor. Didn't exactly go so well. So I need the 2 shit bombs from Quincy. Fucking gone, yeah? Di sisi lain, terlihat seorang polisi bernama Frank yang mendatangi Meselin di suatu tempat. Ternyata di sini Meseli ingin meminta bantuan dari polisi Frank untuk mengambil kembali gelang emas yang pernah dirampok oleh Rory dan juga Kobe.
What do you want me to do? Yeah, I mean, whatever it is you do, Frank. Grandfather's bracelet kind of got lost in the shuffle. Kembali ke Rory dan Kobe yang sedang membuka tas hasil rampokan mereka tadi malam. Di sini ternyata mereka berhasil merampok beberapa lembar uang dan juga sebuah gelang emas milik Mesely yang mana di gelang itu terdapat ukiran beberapa angka. Tak lama kemudian datanglah dua orang anak buah Mr. B yang ingin menagih hasil rampokan Rory dan juga Kobe tadi malam. Hey, fuckface. Where's the fucking take? The fuck? What is this, a stripper stack? Ketika sudah mendapatkan gelang milik Mesely, pria besar yang bernama Butch ini menyuruh rekannya untuk keluar karena sebentar lagi dia akan menembak Rory dan Kobe. Oh shit. Jackpot. Got it from you. You go wait outside. Alright, you two dumb fucks. Both of you, on your knees. Namun sebelum menembak, Kobe pun berkata bahwa diam-diam ternyata dia sudah membuka saluran gas alam di rumah ini, dan jika Butch berani menembak, maka mereka semua akan meledak. Come on, you don't smell it? You can't smell it. Nobody's taking a knee, Booch. Pull the trigger on that gun. We're all going up like the Challenger. There's so much gas in this house right now. Kemudian dengan cerdasnya, Kobe pun meminta senjata dan juga kunci mobil kepada Butch. Get the gun. Give us your car keys. Take that bracelet too. Dan tanpa pikir panjang, mereka berdua pun memilih untuk pergi. Namun sebelum pergi, rumahnya tiba-tiba Rory pun segera membawa Kobe ke rumah Dr. Donna. Dan di sana, Rory meminta Dr. Donna untuk mengeluarkan peluru yang ada di dalam tubuh Kobe. Honestly, gunshot wounds were my favorite. I like finding them. That lady, the doctor. Sementara itu di gedung wali kota, terlihat para warga yang sedang berdemo supaya Mesely segera dipecat. Mesely sendiri terlihat begitu kesal karena berangkas hartanya tidak bisa dibuka, sebab ternyata kode sandi berangkasnya tertulis di gelang emas yang kemarin dirampok. Kembali ke Rory dan Kobe yang saat itu ternyata mereka sudah dikepung oleh pihak kepolisian. Menyadari itu, Dr. Donna pun menyuruh mereka berdua untuk segera pergi. Rory. Namun ketika mereka naik mobil, ternyata Dr. Donna juga ingin ikut. I am not letting you die. Dan mereka pun tancap gas. First on the scene. I guess if you're the smallest state, you got nothing to do. I didn't pick it! What does that mean? Cut him off on the other side! Cut him off! Setelah mereka berhasil kabur dari pihak kepolisian, Kobe pun segera membawa mereka ke bar milik ayahnya. Thank God. So I'll go down to Bolivia all by myself. Tak lama kemudian, dengan mengendap-endap, polisi Frank pun datang ke bar itu. Mr. Kelly, drive a tank. Kobe yang menyadari kedatangan polisi Frank segera mengajak mereka berdua untuk bersembunyi di ruang bawah tanah. Namun sayangnya di sini Mr. Kelly ternyata juga datang, dan Mr. Kelly yang muak dengan kelakuan anaknya itu akhirnya memberitahu Frank lokasi mereka yang bersembunyi di bawah tanah. Tell Carpenter to get his ass up here.
You whipped up a shitstorm for yourself. Tanpa basa-basi, Frank pun langsung meminta gelang milik Miss Sally pada mereka. Namun Kobe yang penasaran akhirnya bertanya seberapa penting gelang ini untuk Miss Sally. Where is it? Why would a mayor care so much about this that he sends someone like you to get? Namun di sini Frank berkata bahwa dia kurang tahu karena dia hanya menjalankan tugas saja. It's not my business. Setelah mendapatkan gelang itu, Frank pun memilih untuk pergi dan mengajak Donna untuk ikut pergi juga bersamanya. Look, lady, you walk out with me. Sementara di luar terlihat petugas kepolisian yang sudah mengepung tempat ini. Namun tiba-tiba, ya, dengan cerdiknya ternyata Kobe sudah memotong saluran gas di tempat ini. Mereka pun kembali lolos dan pergi dengan kereta. Di sini Kobe berkata bahwa dia ingin melakukan pelarian ke negara Kanada. Sementara Rory memutuskan untuk tetap mencari uang supaya bisa menyekolahkan anaknya. We're going to Montreal. It's in Canada. We'll be safe there. You ever robbed a bank? I need the money. Tiba-tiba saja Kobe pun teringat akan beberapa kode angka yang tertulis di gelang milik Miss Sally. Karena bisa saja kode itu adalah akses untuk membuka berangkas Miss Sally. $32,480? Yeah. There's the numbers on the mayor's bracelet. 18, 13, 87, 18, 20. Dan Kobe pun kembali berencana untuk mencuri gelang itu. They would never think we'd be dumb enough to do it again. Sementara itu terlihat Frank yang mendatangi kantor wali kota untuk memberikan gelang itu. Rory dan Kobe pun menjalankan aksinya dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran. Di sini Kobe berencana ingin membuat huru-hara dengan menyalakan korek api di saluran gas tempat tersebut. Di dalam ruangannya terlihat Miss Sally yang sedang sibuk memasukkan uang-uangnya. Namun tiba-tiba alarm kebakaran pun berbunyi. Dan Miss Sally pun disuruh sesegera mungkin untuk meninggalkan tempat ini. Singkatnya tim pemadam kebakaran pun tiba. Rory dan Kobe pun menyelinap masuk ke dalamnya. Namun di sini ketua pemadam kebakaran mencurigai gerak-gerik mereka hingga akhirnya setelah berhasil memasuki kantor wali kota, ternyata di dalam sana masih ada satu orang lagi, yaitu asisten dari Miss Sally yang bernama Alan. Sementara itu di sebuah warung kopi, terlihat Frank yang tanpa sengaja menonton berita yang mengabarkan situasi di kantor wali kota saat ini. Frank yang mencurigai bahwa ini adalah ulah dari Kobe dan juga Rory akhirnya memutuskan untuk segera pergi ke sana. Kembali ke Rory dan Kobe, yang terlihat Kobe berhasil membuka berangkas milik Miss Sally karena ternyata Kobe sudah menghafal kode yang tertulis di gelang Miss Sally. Oh my God. You said your share was 32,480. Holy shit. Ternyata di dalam berangkas itu terdapat banyak sekali uang yang merupakan hasil dari transaksi kotor yang dilakukan oleh Miss Sally. Namun tiba-tiba di sini si Alan ingin mengajak mereka berdua untuk bekerja sama. Di sini, Alan menawarkan sebuah catatan yang berisi tentang bukti-bukti transaksi gelap yang selama 20 tahun ini sudah dilakukan oleh Miss Sally selama masih menjabat. I want to make a deal in turn states. Untraceable offshore bank accounts, bribes, 20 years of evidence. You know we're not cops, right? In exchange for full cooperation. I want you to witness. I cooperated. Sementara itu di luar terlihat para polisi yang sudah bersiap dengan penembak jitunya dengan menargetkan Rory dan juga Kobe. Untungnya Kobe segera menyadari itu hingga dia pun berhasil menyelamatkan Rory.
para polisi pun segera menghentikan tembakan mereka setelah mereka menyadari bahwa Rory dan Kobe memiliki sandera. Dan akhirnya para polisi pun menjadikan Dr. Donna sebagai bahan negosiasi. Di dalam ruangan, Dr. Donna pun melihat tumpukan uang yang sangat banyak di dalam berangkas. Dan dari sinilah akhirnya Dr. Donna paham kenapa Rory mau melakukan semua ini demi sekolah anaknya. What is going on, Rory? I'm getting my $32,480. Di sini Dr. Donna pun berniat untuk membantu Rory dengan menyuruhnya mengambil uang sesuai kebutuhannya dan nantinya uang itu akan Dr. Donna sembunyikan di dalam rompi. I can take the money to your son. I'll walk out of here and take it to him. You have the money, you got what you wanted. Does it feel like you... So what are you feeling? I don't want to die. I'm really proud of you. That took a lot of courage to say that. Setelahnya Dr. Donna melarang mereka berdua untuk menyerahkan diri. Lalu Dr. Donna membawa Alan pergi. Male and female subjects exiting the building. Dan ketika Dr. Donna dan Alan berhasil keluar, tiba-tiba melihat banyak uang yang bergelimangan, para warga yang menonton di sana pun jadi tak tahan dan berebut mengambil uang itu. Kekacauan pun terjadi di sini hingga para petugas tidak bisa melepaskan tembakan. Dan dari sinilah Kobe dan juga Rory memanfaatkan situasi ini untuk kabur. Namun di tengah pelarian mereka, tiba-tiba saja mereka ditabrak oleh sebuah mobil yang ternyata dikendarai oleh Frank. Oh shit, come and go! Mereka pun akhirnya berhasil ditangkap oleh Frank. Namun di sini Kobe pun menyerahkan catatan bukti kegiatan haram yang dilakukan oleh Michelin selama ini. This right here is 20 years kickbacks and bribes. We would be willing to trade this to you for our freedom. Meski begitu, mereka berdua tetap dibawa ke penjara oleh Frank dan semua itu juga demi keamanan mereka berdua. Free healthcare, free dental work. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Michelle pun ditangkap. Lalu dia difoto untuk dijadikan bahan foto uang 10.000. Maksudnya untuk dijadikan dokumen para penghuni penjara. Dan selang beberapa hari kemudian, akhirnya Kobe dan juga Rory dibebaskan dari penjara atas perintah dari wali kota yang baru, yaitu Mr. Cho. Happy holidays, boys. Courtesy of Mayor Choi's Second Chance program. Be good. Yeah, you be good. Di akhir film memperlihatkan Kobe yang kini menjadi dekat dengan Dr. Donna. Yeah, well, you know how to call the cops. Sementara Rory terlihat sedang mengunjungi anaknya yang sedang bertanding hoki. Dan film pun tamat. Ya, seperti itulah kisahnya guys. Gimana menurut kalian? Kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini guys? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Oke guys, kayaknya sampai di sini dulu aja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Dan kalau di rumah kalian lagi musim mangga, agak-agak dikirim dong ke gua. Gua lagi pengen mangga nih. Baiklah teman-teman, masih bersama gua Ren di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye-bye. The highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back.